Astagfirullahaladzim. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu wa ila alihi wa sahbihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin khususan ila hadratil muallifi wa syarih wa masyayikhina wa walidina syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana lagi lupa aku. Mana lagi? Aku lupa di mana. Ada kawetasnya semana. Di sana. Wa unsitu ya. Wa unsitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa unsitu dan dilagukan kepadaku la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin fi fasadi akhara yafsudu adwal balidi ilal jalidi syari'atu kal jamri yuda'u firramadi fayakhmadu la tashab janganlah engkau berteman al kaslana akan orang yang malas fi halatihi pada sekalian halnya orang yang malas. Jangan berteman dengan orang yang malas. Makanya orang tadi banyak dipondokkan. Sebab di pondok banyak yang rajin-rajin. Ya. Kalau di pondok sini dengan di pondok jauh-jauh lain. Sini cuma 1 jam, setengah jam ngajiannya tuh kalau kilatan. Kalau di pondok mulai 20 Sya'ban ngajinya. Itu seharian sampai jam 1 malam. Dari pagi sampai jam 1 malam. Mulai tanggal 20 Sya'ban. Terus nanti kalau kitab yang besar tuh sampai 22 Ramadan, sebulan ya. Sebulan lagi.
Jadi yang malas pun ikut rajin juga, ya. Tapi tidak, kalau kita tertidur tidak apa-apa. Ya, saya biasa bawa bantal 3 untuk sebelah kanan 1, sebelah belakang 1. Kayak bantal ngaji 4 sampai jam 1 malam. Nanti makan sahur. Dan itu bukan langsung tidur, bercakap pulang tidur sebentar dibangunin lagi subuh. Jadi kalau kita kan cuma yang tidak mondok nih paling hendak ujian nanti. Hendak ujian paling membaca. Itu pun bagi yang mau, kalau ada mau nanti nyontoh cuman. Ujian nyontoh. Kalau di pondok kan saben malam. Saben malam mengulang pelajaran itu saben malam wajib. Setelah sembahyang Isya dibunyikan lonceng wajib belajar. Nah, belajar sampai lonceng nanti pula baru boleh keluar. Ya, keluar ya di dalam pondok itulah. Keluarnya ke belakang. Nah, mau makan, mau minum. Ya. Sebentar nanti ngajian lagi. Jam 9:30 sampai jam 10:30. Nah. Jadi jangan berteman orang malas. Kam salihin ay kam min salihin. Ya. Berapa banyak orang yang saleh bipasadi akhara dengan sebab rusaknya seseorang yang lain, yafsudu jadi rusak orang saleh. Orang yang saleh sebab berkawan orang yang rusak jadi rusak. Berapa banyak, ya. Nah, jadi banyak yang orang yang baik sebab kawan yang rusak, orang yang baik jadi rusak. Banyak. Adwal balidi ilal jalidi syariatu. Menularnya orang yang bodoh, ya. Ilal jalidi kepada orang yang alim, menularnya orang yang bodoh kepada orang yang alim. Jalid itu asal artinya di sini, jalid itu adalah qawiyul fahmi, orang yang kuat paham. Yang dimaksud orang alim. Jadi menularnya orang bodoh kepada orang alim, syariatu cepat yang pintar jadi bodoh kalau berkawan lawan orang yang bodoh. Kal jamri seperti bara api, yudha'u diletakkan bara api tadi, yang diletakkan bara api firramadi di dalam abu.
Payahmadu, maka jadi padam bara api. Sama dengan bara api, kalau ditaruh pada abu cepat padam. Macam itulah cepatnya menular orang bodoh kepada orang pintar. Jadi bodoh orang pintar, orang pintar berkawan orang bodoh, cepat menular bodoh juga. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadian Islam. Nah, illa kecuali ini kalau melihat anna abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, kecuali kedua orang tuanya. Kalau menurut kaidah yang biasa kita pelajari, ini kalau nasab mutasniyah, nasab dengan ya, abawaihi, itu kalau menurut pelajaran nahwu kita. Tapi di sini menurut lugat orang yang menjadikan i'rab tasniyah pada ketika nasab bil alif, sama dengan ketika rafa. Ini menyalahi pelajaran nahwu kita. Kecuali bahwasanya kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, kedua orang tuanya tadi akan dia si maulud, akan dia anak, asal kejadiannya dia Islam. Yang menjadikan Yahudi itu orang tuanya, wa yunasiranihi, yang menjadikan Nasrani kedua orang tuanya akan maulud tadi, wa yumajjisanihi, dan keduanya orang tua yang menjadikan majusi al hadisa, ai iqra'il hadisa, baca olehmu akan hadis. Jadi kalau ikut kedua orang tuanya Yahudi, anak jadi Yahudi. Kalau kedua orang tuanya Nasrani, anak jadi Nasrani. Kalau orang tuanya agamanya Majusi, anak jadi Majusi. Artinya ketularan dengan orang tua tadi. Padahal aslinya dia kejadiannya Islam. Yuqalu fil hikmati, dikatakan di dalam hikmah, di dalam kata mutiara, bil parisiyah, dengan bahasa Parisiyah, Parsi, ya rabat bat tarbuda zamaribat. Ini KDW Arab bukan? Ya rabat bat tarbuda zamaribat, yakni annasahibasu aswa'u minal hayyatissu wa aktsaru minha dararan. Itu
maknanya ya robat bat, ya, tarbuda zamaribat, artinya berteman, ya, dengan sesungguhnya teman yang jahat itu lebih jahat daripada ular yang jahat. Berteman dengan orang yang jahat lebih jahat daripada ular yang jahat. Ya rabat bat tarbuda zamaribat. Bihaqi zati, ya kah? Bihaqi dzati bakillahis samad, demi hak zat Allah Ta'ala yang maha suci. Ya rabat, ya kah? Ini kan ada bahasa Arab, jadi aku kada tahu. Kalau tersalah, kalau bahasa Arab insyaallah kalau tersalah bisa membetulkan. Kalau ini aku ada bisa membetulkan. Bihaqi dzati balkillahi samad, demi hak zat Allah Ta'ala yang maha suci. Ya raida rattar a siwa jahimi, artinya teman yang jahat datang kepada engkau membawa kepada neraka jahim. Kawan yang jahat bisa membawa kepada neraka jahim. Ya rani kukirnayabi naim, ambillah teman yang saleh, engkau dapati sebabnya teman yang saleh akan surga jannatin naim. Kalau berteman dengan orang yang saleh, dia membawa kepada surga jannatin naim. Waqila, dan dikatakan, in kunta tabghil ilma min ahlihi, jika adalah engkau menuntut ilmu daripada ahlinya, tapi au syahidan, atau menuntut syahid, ya, syahid saksi, yukhbiru yang mengkhabarkan, an gaibi tentang yang gaib, fa'tabiril arda bi asma'iha wa tabiri sahiba bi sahibi. Jadi kalau mau cari nuntut ilmu kepada yang ahlinya, kalau cari syahid, teman yang bisa mengkhabarkan tentang yang gaib, fa'tabiril arda bi asma'iha, yang tibarlah olehmu
akan bumi dengan nama-namanya bumi. Jadi kalau bumi itu ma'tibar dengan namanya. Kalau kebun berarti kalau dinamakan kebun itu berarti ditanami pohon, nah disebut kebun. Kalau namanya sawah berarti ditanami padi. Nah, kalau kami Banjar pematangan tuh berarti tanamannya sayur-sayur. Itu artinya tibar bumi dengan namanya. Lihat namanya. Kalau namanya kebun berarti pohon-pohon. Kalau namanya sawah berarti tanamannya padi. Kalau pematangan tadi berarti ya tanamannya itu sayur-sayuran. Itu. Wa'tabiris sahiba bisahibi, yang tibar olehmu, ambil pelajaran olehmu akan teman dengan temannya. Lihat temannya. Kalau temannya itu alim, nah biasa kawannya suka orang alim dia. Kalau yang pengangguran kawannya biasa pengangguran gitu. Lihat kawannya. Makanya jangan berkawan dengan maling. Nanti berkawan dengan maling dibilang orang kita maling juga sekalipun tidak maling. Jangan salah, jangan disalahkan orang. Nah, itu artinya. Jadi di sini ada dibilang ya jangan pandang seseorang tapi pandang kawannya. Ada 2 burung sudah saya ceritakan kemarin. Dia terbang kemana-mana berdua. Padahal lain burungnya, tidak sama jenis burungnya. Sekali dia hinggap, rupanya ada kesamaan. Apa kesamaannya? Pincang. Oh, rupanya sama-sama pincang dia bakawan. Bakawan tuh suka yang sama. Makanya kemana-mana dia terbang burung tadi. Padahal jenisnya lain. Kali diperiksa ada kesamaan, yaitu sama pincang. Maaf, aku tidak menyindir orang pincang. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ini satu pasal pada mengagungkan ilmu dan orang yang punya ilmu. Ahlihi ahlil ilmi, nah orang yang berilmu, mengagungkan ilmu dan orang yang berilmu. Alam ketahui ulimu bi anna talibal ilmi, bahwasanya orang yang menuntut ilmu la yanalul ilma, tidak mendapatkan ia akan ilmu, wala yantafi'u, dan tidak mengambil manfaat ia bihi dengan ilmu, illa bita'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ta'zimil ustazi, dan mengagungkan ustad, wa tauqirihi, dan membesarkan samalah. Jadi tauqirihi atfu tafsirin li ta'zim, sama itu tafsirnya daripada ta'zim. Tauqir sama artinya membesarkan. Wakila, dan dikatakan ma wasala man wasala, tidak akan sampai orang yang sampai illa bil hurmati, kecuali dengan hormat, ai bihtiramil ustazi wal ilmi wa ghairihima, kecuali dengan membesarkan guru, menghormati guru dan menghormati ilmu. Wa masakata man sakata, tidak jatuh oleh orang yang jatuh kecuali dengan meninggalkan hormat, wa ta'zimi, dan ta'zim. Wakila, dan dikatakan al hurmatu, bermula hormat,
khairun minat ta'ah, lebih baik daripada taat. Ala tara, engkau tidak ketahui, anal insana, bahwa manusia, la yakfuru, tidak kafir manusia, bitarkil apa tadi, bil maksiati, dengan maksiat, tidak sembahyang tidak kafir, tidak puasa tidak kafir. Wa innama yakfuru, hanya saja jadi kafir insan, bitarkil hormati, dengan meninggalkan hormat. Ya, iblis jadi kafir sebab meninggalkan hormat. Disuruh sujud itu sujud hormat kepada Nabi Adam, kada mau dia, jadi kafir, meninggalkan hormat. Jadi kada kafir orang, kada sembahyang kada kafir. Tapi kalau dibilangnya sembahyang tuh tidak wajib, nah jadi kafir. Sebab meninggalkan menghormati juga. Wa min ta'zimil ilmi, dan sebagian daripada mengagungkan ilmu, ta'zimul muallimi, mengagungkan guru. Qala Aliyun karramallahu wajhah, telah berkata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga memuliakan Allah, wajahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Jadi karramallahu wajah Sayyidina Ali katanya tidak pernah memandang kemaluannya. Ya. Jadi dingarani karramallahu wajah. Ada yang macam itu menceritakan. Ana, kata Sayyidina Ali, ana abduman alamani harfan wahida. Jadi bacanya ana abduman. Aku berapa kali dengar orang ceramah ana abdun. Ya kalau itu mudhaf itu dibuang tanwin, abduman. Jangan abdun man, ada artinya. Ya. Makanya dia kalau mengartikan salah dia. Sebab dia bacanya salah. Ya. Ada yang ceramah begitu, berapa kali aku mendengar kayak itu terus dia bacanya. Lalu terjemahkannya juga salah. Ya. Nah, jadi ana abduman alamani ilman wahidan. Saya adalah hamba daripada orang yang mengajari itu orang ini akan saya harfan wahidan, akan satu huruf. Jadi saya hamba daripada orang yang mengajari saya satu huruf. Ya, jadi guru saya yang mengajari satu huruf itu adalah juragan saya. Saya hambanya. Nah, kalau saya hambanya, insya'a, jikalau menghendaki, man alamani harfan wahidan loh. Kalau dia menghendaki, ba'a, dia jual. Sebab hamba saya boleh diperjual belikan. Kalau dia mau, saya dijualnya. Wa insya'a ataqa, jikalau menghendaki ya dia merdekakan. Wa insya'a istaraqa, jikalau dia menghendaki dia jadikan saya ini hamba sahayanya, budaknya. Gitu ya. Wa qad unsitu, sungguh dilakukan aku tadi. Ya. Bidzalika, pada yang demikian, ta'zimil muallim, pada yang demikian mengagungkan guru. Ra'aitu ahaqal haqqi haqqal muallimi, aku ra'aitu itu asalnya melihat. Nah, ya, jadi bisa artinya meyakinkan, bisa.
Ya, aku yakinkan bahwa, aku yakinkan atau aku itikadkan. Kalau melihat maf'ulnya satu, ini maf'ulnya dua. Nah, jadi aku yakinkan akan yang paling berhak. Nah, ya, paling berhak. Hai alim tu artinya aku mengetahui. Ra itu artinya alim tu atau aikan tu aku yakinkan. Aku mengetahui bahwasanya hak guru, hak muallim. Nah, itu mestinya ke sana namanya. Nah, ya. Asyaddu wujuban hifdzuhu, paling wajib dipelihara hak guru tadi. Jadi ahakal haki itu paling berhak, ya. Yang paling berhak itu adalah hak guru, paling berhak dipelihara atas tiap-tiap orang Islam. Wa aujabahu hibdan, dan paling wajib dipelihara ala kulli muslimin. La langqad hangqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin arbu alfu dirhamin. Lakat lam tu litau tiati kasamin mukaddarin. Sini kalau di sini alam mautiatun lil kasami ai sabata wa wajaba. Lakat itu asalnya wallahi lakat, demi Allah sesungguhnya, ya, wajib atau tetap bahwa diberi hadiah ilaihi kepadanya guru karomatan sebagai memuliakan li ta'limi harfin wahidin karena mengajar satu huruf. Nah, berhak dihadiahi alfu dirhamin 1000 dirham. Mengajar satu huruf, ya, itu dikasih 1000 dirham. Itu adalah berhak guru tadi dikasih 1000 dirham mengajari satu huruf karena memuliakan kepada guru. 1000 dirham tuh kalau 1 dirham itu 35.000 lah. 1 dirham tuh 3/3 gram. Segram 10.000. Umpamanya aku udah tahu juga berapa harganya 1 gram perak. Dirham itu duit perak. Jadi kalau 35.000, taruhlah 30 sekitar gitulah, sekitar 35.000 kali 1000 berapa nah? Ya, satu huruf cuman melajari, ya, karena memuliakan tadi. Tapi terpaling kita nih, kalau artis sekali tampil 150 juta, ayo teng-teng. Padahal nyanyiannya nang kado patinangan lo banget ya.
fa innaman 'allamaka harfan, sesungguhnya orang yang mengajar akan engkau akan satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fiddin, daripada barang yang engkau berhajat kepadanya itu barang fiddini dalam agama. Nah, orang yang mengajari huruf yang engkau butuhkan di dalam agama, fahuwa makaman allamaka ilman, orang yang mengajar engkau akan ilmu yang dibutuhkan di dalam agama, maka itu orang abuka, bapak engkau, fiddini pada agama. Nah, guru itu bapak pada agama. Jadi bapak itu kedua orang tua, kedua mertua, kemudian guru. Nah, jadi yang melajari engkau pada agama berarti bapak engkau pada agama. Wa kana ustaduna asy-syaikhul imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu, sesungguhnya ustad kami, kata pengarang, Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu, qala masyayihuna, kata Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi telah berkata guru-guru kami, man arada, barang siapa yang ingin, ayyakuna ibnuhu aliman, siapa yang ingin anaknya alim, payam bagi ayyura iyal ghuraba minal ulama, maka siyogyanya bahwa memelihara orang yang ingin anaknya alim tadi, memelihara al-ghuraba. Al-ghurabata asalnya orang-orang jauh, orang-orang perantau, ya. Nah, wayuk rimahum, dan memuliakan orang yang ingin anaknya alim tadi, akan al-ghuraba tadi, akan orang yang jauh, orang perantau, ya. Wa yu'azzimahum, dan mengagungkan akan mereka, orang yang jauh tadi, wa yu'tiyahum, dan memberi akan mereka syai'an, akan sesuatu, nah dihormati dan dibagi. Fa illam yakun ibnuhu aliman, jikalau tidak ada anaknya alim, dia sudah menghormati ulama, memberi hadiah dengan ulama, anaknya tidak alim, yakunu hafiduhu, adalah nanti cucunya aliman, alim. Kalau hendak alim anaknya, hormati guru, hormati tuan guru. Nah, ya, di Tungkal ini ada dua yang punya pondok pesantren, bapaknya kada alim, ya, kedua-duanya tuh bapaknya kada alim, tapi dia jadi alim. Sepengetahuan saya neneknya dulu, ya, yang hormat dengan ulama, neneknya tuh dulu. Anaknya kada alim katanya, kalau suka menghormati ulama, nanti cucunya alim, punya pesantren. Di Tungkal inilah dua orang punya pesantren, bapaknya bukan orang alim, ya. Siapa orangnya kada aku bilang, aku cukuplah aku yang tahu, sebab orang ada tahu dengan neneknya, yang tahu kan aku, ya. Neneknya menghormati dengan guru-guru, dihormatinya. Bapaknya, anak dia kada alim, cucunya yang alim. Sebentar berharap dia mondok sebentar. Di sini dulu mana bisa tahu lah, murid aku bang, dia tahu. Sekali mondok sebentar cuman, boleh bangun pesantren dia kan. Nah, tuh neneknya tuh, ya, yang memuliakan ulama, memuliakan guru-guru, neneknya.
Ada nang kadepati penyembahyang, tapi kalau dengan ulama takut dia, menghormati dia. Kadang dibaginya macam-macam ya. Padahal orangnya ada pati penyembahyang. Anaknya jadi bagus semuanya. Asalnya anaknya nakal-nakal, jadi bagus. Ada yang naik haji anaknya. Ada yang pada waktu hendak meninggal nangis basah bantal. Panggil aku, macam mana Ustadz? Aku ini banyak banget salah. Aku bilang ini berharap dengan Tuhan, diampuni. Tidak ada lagi lain. Ya, ini kira-kira terakhir sudah. Aku tahu beres, dimaafi, diampuni. Ya, tidak ada lagi takut, hanya mengharap rahmat Allah. Aku permisi, aku bilang mau pulang sembahyang maghrib. Setelah aku sembahyang maghrib, ditelepon, meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Oh, basah, bantalnya nih basah, menangis dia. Keingatan kesalahan dulu. Nah, ini kira-kira anaknya baik, sebab orang tuanya sekalipun kada tapi sembahyang dulu orang tuanya, tapi menghormati dengan ulama. Ini tadi nih, ya. Nah, kalau anaknya kada alim, cucunya alim kalau menghormati orang alim. Habib ya, habaib, kalau betul Habib itu 60 kali ya, sama-sama awam nih. Habib awam, orang kita awam, 60 derajat tinggi Habib tadi. Asal ya Habib ya. Kalau orang alim macam mana? Habib orang awam, orang kita orang alim. Ya. Nah, kada aku ceritakan lah. Nanti salah lah paham. Nah, jadi hafid itu cucu. Nah, kalau anaknya tidak alim, nanti cucunya alim. Wa min tauqiril muallimi, sebagian daripada mengagungkan ulama, alla yamsiya amamahu, bahwa tidak berjalan ya, si muta'alim ya, si murid tadi tidak berjalan amamahu, di depan mu'alim, di depan gurunya. Jangan di depan berjalan ya, berdahulu berjalan di hadapan ya. Nah, orang tua jangan juga di hadapannya orang tua dia ya. Tapi kalau malam tidak apa-apa di hadapan. Kalau malam tidak apa-apa di hadapan tadi. Kalau kok ada ular ya nang terdahulu kan. Muridnya nang terdahulu. Jangan sampai gurunya dipatok. Wala yajlisa makanaho, dan jangan duduk di tempatnya guru. Ustaz Hakim mana mau dia duduk di tempat bapaknya, dia ke belakang, ya kan? Ya. Jadi kami di pondok ada tuh kiai kami, Kiai Sansuri, itu spesial mejanya. Itu tak ada berani duduk di situ, di kursi di mejanya tuh. Kecuali yang berani di situ Kiai Abdul Manan, kiai kami. Ini sama-sama keduanya itu murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itulah yang berani, yang lain tidak ada berani. Ngajar pun liwat jamnya sudah lonceng lama, tak ada yang berani nak bilang. Ya, sampai sejam liwatnya, tidak ada yang berani bilang. Kecuali Kiai Abdul Manan. Yahir, sampai sudah jamnya, oh sampai kayaknya. Kecuali itu yang berani, yang lain tidak ada yang berani. Jadi di meja beliau itu kosong tuh, ada yang beraninya. Kalau beliau udah ada berani duduk. Mejanya, meja Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bekas beliau ngaji dulu, itu tak ada yang beraninya memakai. Kecuali kan Yai tadi, Yai Sansuri, itu sebab itu yang disuruh beliau
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngajar. Jadi Kiai Sansuri tadi tidak ada karuan, tidak belajar dah. Suruh beli gula, suruh beli beras, suruh beli apa keperluan. Tak tahu aku disuruh manjer ya beliau. Tak tahu aku disuruh oleh Kiai manjer. 3 hari dulu, tunggu Pak Yai 3 hari. Jadi mentalaah beliau, malam telaah, siang ikut mengaji dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mutalaahan aku sama. Besok gitu lagi, mutalaah malam. Besoknya mendengarkan pengajian Kiai. Sama pula mutalaahan. Hari yang ketiga begitu pula. Hari yang keempat siap Kiai, aku mengajar. Jadi la fakhra, saya ngaji tidak lama. Nah, itu. Ini kadang-kadang ngaji lama, puluhan tahun tapi kadang ngerti, kadang ngerti. Itu tadi jadi susuruhan di mana? Ya. Jadi mejanya tadi tak ada yang berani pakai. Taruhan di masjid. Ya. Tidak ada yang berani pakai. Asal ada yang berani memakai, berarti santri baru dong. Ya. Dia tahu ceritanya dia. Kadif belum terbaca taklim, ya. Wala yabtadiul kalama indahu. Jangan wala yabtadi'ah. Jangan pula dia memulai akan berkata-kata indahu di sisinya guru, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya guru. Kalau hendak bercakap minta izin dulu. Nah, wala yas'ala, mana dia? Wala yuksiral kalam indahu. Jangan membanyakkan berkata-kata di sisinya guru. Ini bercakap, bilang cakap dia, ya. Aku kalau datang ke rumah tuh cakap terus. Tahu aku ini bukan orang pondokan nih, ya. Kalau orang pondokan kan, ya sekalimat-kalimat itu pun kalau ditanya. Wala yas'ala syai'an, jangan bertanya. Ya si murid tadi, syai'an akan sesuatu, inda malalatihi, ketika malalah tuh bosan ya. Apa bosan dia? Sudah bentar kemarin. Lelah. Ah ya. Ketika lelah dia jangan ditanya. Nah, wa yura'iyal wakta, dan menjaga waktu. Jangan waktu dia tidur, nah datang. Jadi kiai saya, Kiai Ishak Latif, di pintunya ya beliau marah dengan aku. Aku lepas selesai ujian aku keluar. Jadi dikejar beliau, marah beliau. Beliau kebetulan tidak ada, jadi ketaruh, pergilah lagi aku. Sekalinya dikejar beliau. Ya, kata kawan-kawan, beliau hendak membantai katanya. Kawan-kawan bilang. Tapi kan melihat aku kurus banget dulu, kurus banget. Sekarang pun kurus sedang, kulit kurus lagi. Hendak membantai, kalau mati langsung. Jadi kan jadi bantai dia. Ya. Jadi masuklah ke. Aku bilang aku ini sudah sekolah di mana-mana, sudah sekolah. Kalimantan. Ya. Di mana-mana aku ini sudah sekolah. Asal sudah selesai diantar, boleh keluar. Aku tidak tahu kalau peraturannya di sini lain. Ya. Nah, jadi setelah itu
Udah selesai sekolah, aku datangi ke rumahnya. Rumahnya bertulisan tidak terima tamu. Jadi aku tanya sama kawan, kapan terima tamu? Tengah malam. Tengah malam aku datangi, beliau bangun. Katanya sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah tidur beliau setelah tengah malam. Beliau membaca kitab tolong ta'ah. Jadi aku bilanglah, tapi ada hikmahnya juga. Kenal beliau dengan aku, asalnya ada kenal. Kalau anu ini tengah-tengah pengajian, Basri katanya, manggil akunya Basri. Kalau tidak kada kenal. Jadi bilanglah, saya minta ampun, minta maaf, tadi ada salah. Enggak, akulah yang salah. Kebetulan emosi kan beliau, kebetulan emosi beliau. Enggak, akulah yang salah. Jadi kalau orang anu mau ngaku salah, ya. Nah lepas itulah kenal betul, ya. Kalau anu manggil dia Basri. Aku udah pernah melihat beliau ke masjid sembahyang. Ya sembahyang di kamarnya telah. Ya. Sebab kamarnya itu sambung dengan masjid. Pernah nengok dia ke masjid. Tapi jemaah dia sembahyang jemaah. Hari Jumat pun kata ke masjid dia di depan kamarnya adalah. Tapi kan berhubung dengan ini kan kamarnya. Nah ini kan santri di sini nih sembahyangan. Di luar itu kan lapang nanti pas ke masjid ya. Jadi kalau bersambung itu bolehlah. Ya, kemarin ada orang ceramah di masjid. Tuh di sekolahan tuh tidak sah kata dia sembahyang. Kan banyak yang di sekolahan sembahyang hampirnya. Ngapa pula dalam hati aku? Tidak sah itu dari mana jalannya? Ceramah besingnya. 2 kali aku dengar tuh di ceramah. Tidak sah kata dia. Itu boleh berjemaah asal dia melihat imam atau melihat orang yang di belakang imam atau mendengar suaranya dan bisa tembus sampai 300 hasta boleh. Sampai 300 hasta masih sah. Itu kalau tidak berhubung. Kalau berhubung berapa kilo pun boleh. Kacam di Mekah itu nah. Jauh udah kelihatan, tidak tahu kita Masjidil Haram orang sembahyang. Kita ngikut orang tuh lah di orang di jalan kan. Tapi kan sampai orang-orang tadi sampai ke masjid. Kita tidak melihat, kita tidak tahu perpindahan imam, orang yang di depan ya, melihat orang yang di depan melihat depan lagi terus. Yang depan sekali yang melihat. Ya. Nah, sah lah. Apalagi kalau di sekolahan dekat teman. Ya. Paling berapa meter lah. Kalau 300 hasta itu 75 depak. Nah, berapa meter tuh 100-an meter adalah ya. Jadi kalau sembahyang, apalagi kalau di dalam masjid. Kalau dalam masjid 1 kilo 2 kilo, imam di depan, makmumnya 1 orang di belakang sampai berapa kilo boleh. Kalau di dalam masjid, kalau di luar masjid hanya boleh 300 hasta. Jadi harus ada yang tahu. Harus ada aturan satu masjid mesti ada pakde yang ngerti itu. Ya, aturan-aturan tadi mesti ada yang tahu. Wala yadukal baba, jangan mengetuk pintu. Saya berapa puluh tahun tidak pernah ngetok pintu ayah Kiai Haji Muhammad Ali Al-Maghfurlah, Kiai Haji Muhammad Ali. Saya tidak pernah ngetok pintunya.
Jadi jangan mengetuk pintu, bal yasbira hatta yakhruja, tapi sabar hingga dia keluar. Tak pernah ngetuk. Duduklah aku di luar. Tapi kebetulan sering melihat mama, istri beliau melihat aku di luar, ya dibukakannya pintu, suruhnya masuk. Kalau tidak aku tunggulah di luar. Tak pernah saya ngetuk. Ya, aku bilang tuh, ya supaya itu cuman, ya, mengikut peraturan di kitab ini. Ini kadang-kadang ngetoknya aja kuat banget. Kayak orang dikejar maling. Dikejar maling. Bukan dia yang ngejar maling. Saya pernah ngejar maling. Masih muda. Belum ketungkal. Kalimantan. Itu setelah orang tua meninggal, kan tadi nunggui orang tua tuh sakit, setengah bulan lah orang tua sakit. Jadi kan tidak tertidur. Begitu meninggal, dan dikuburkan, malamnya tidur enak. Dicuri oleh maling, habis. Ya. Nah, sarung-sarung tuh kan berendam banyak. Ini bekas asalnya dinding. Diambilnya beras semuanya diambilnya, lawatan orang tenang habis diambil. Sudah itu siangnya adik saya ini dengar ada maling bercakap, pada malam nanti dia hendak pula mencuri ke rumah dah, masih ada dilihatnya barangkali lah. Padahal di rumah tuh kan yang paling tua aku, yang lainnya adik cuman. Jadi aku tunggui, sebabnya dia bilang anak curi. Aku tunggui, aku intip di lubang. Cuma kebetulan tuh ini dijempar nih, kami dijempar nyambat, ya. Dijempar wak untuk ngaji nih, ya. Nah, itu jatuh, terkejut dia lari. Karena lari, aku kejar. Maling lari, Bang. Jadi aku kejar. Dalam hati aku kalau dia berbalik, aku pulang berlari. Selagi dia berlari, aku kejar terus. Biar malam besok dia kada berani lagi. Ya, sampai masuk. Kalau kami bilang peropok tuh. Dalam peropok tuh, malas aku ngejar lagi sana. Kalau ngejar nanti aku kita bisa lari. Jadi aku biarkan lagi dia. Jadi pura-pura. Tidak berani ya. Jangan kalah gertak kita. Falhasilu annahu, hasilnya kesimpulannya annahu, bahwasanya si murid yatlubu ridahu, menuntut akan keridaan gurunya, wa yajtanibu, menjauhi sakhatahu, akan marahnya. Aku Kiai Haji Abdul Halim, waktu aku sekolah beliau tak pernah marah, tak pernah marahi aku. Kata kawan-kawan, marah beliau bisa pemarahan, ada pemarahan awak juga salah. Beliau tuh sering melihat kamus nih, kalau membaca kitab Arab sering melihat kamus. Aku bawakan berdahulu kamus toh. Ya kalau beliau masuk, aku bawakan kamusnya berdahulu. Nah jadi beliau ada sempat lagi cari-cari, udah ada kamusnya, udah aku siapkan. Kalau Kiai Muhammad Saleh Ramli itu sering kalau udah ada penghapus, dia menghapus dengan tangan. Kalau aku malah sekutan tak menghapus dengan tangan. Ini sekarang nih, kada ada menghapus dengan tangan, maaf ya. Kiai Muhammad Saleh Ramli menghapus dengan tangan. Aku itu bawa penghapus, jangan sampai beliau menghapus dengan tangan. Jadi menuntut keridaannya guru, menjauhi marahnya.
Ya. Nah, wa yamtasilu amrahu, menjunjung perintahnya guru. Tapi fi ghairi maksiatillah, selain maksiat Allah Ta'ala. Kalau maksiat wala ta'ata, tidak wajib taat lil makhluki, bagi makhluk, fi maksiatil khaliq, pada maksiat kepada Tuhan pencipta. Ya, wa min tauqirihi, sebagian daripada mengagungkan guru, tauqiru auladihi, mengagungkan murid-muridnya, anak-anaknya, keliru, mengagungkan anak-anaknya guru. Di pondok kami ada anak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang paling bungsu, Gus Yakub namanya. Itu kalau orang aja tahu, orang gila itu pakaiannya kayak orang gila. Ya. Kalau ada santri baru marah-marah. Ya, lagi dia kada tahu bahwa itu anak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kata orang Jawa, jazab. Ya, majdub, wali majdub. Wali itu ada yang ba'amal, banyak ba'amal baru diangkat jadi wali. Kalau majdub itu artinya ditarik. Ya, ditarik oleh Allah, ditarik oleh Allah. Tak ada ba'amal, dia kan ada banyak amalan. Dilajari di pemulaan ini, jadi dia dilajari. Kayaknya majar. Itu tadi Kiai Ishaq Latif, Gus Yakub ikut belajar. Sekali besok majar. Siapa kata beliau yang majar? Sekali beliau pun kada tahu juga. Sekalinya anak Hadratus Syekh Hasyim. Oh, kata beliau kan. Ya. Itu santri kalau yang baru itu bisa memarahi tak? Nanti dikasih tahu oleh yang lama, itu anak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Habis nangis-nangis loh, sampai bukan tangannya jadi cium, kakinya dicium, menghormati anak guru. Jadi di samping gurunya, anak guru dihormati. Di Jawa ya ada haul akbar, saya ikut hadir. Di belakang saya nih ada orang pakai tasbih, gana-gana tasbihnya kayak intalo, macam bola pingpong toh. Ya, bajunya baju batik, kebetulan aku baju batik. Ya, dalam hati aku, siapa orangnya? Ya, maka di belakang aku duduk. Ini banyak orang menghormati banget. Ya, rambutnya panjang loh. Aku udah tahu. Sekalinya itu anak daripada guru Habib Lutfi. Kayak apa Habib Lutfi macam itu? Ya, orang menghormati itu anaknya guru Habib Lutfi. Oh, pantasan dalam hati aku nih orang menghormati, bukan main. Padahal kalau dilihat itu kan ada potongan orang alim ya. Ganal namanya enggak. Rambutnya panjang. Jadi orang menghormati anak guru. Nah, ini di sini ada nah. Ya. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang yang ada hubungan dengan guru tadi. Menantunya kah? Cucunya kah? Nah. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, pengarang kitab Hidayah, Yahki menceritakan anna wahidan min kibari a'immati Bukhara, bahwasanya salah seorang daripada pemuka imam di Bukhara. Nah, tempat Imam Bukhari itu Bukhara. Karena yajlisu adalah duduk, wahidan min kibari a'immati Bukhara tadi, salah seorang ya pembesar ulama Bukhara tadi duduk majlisat darsi, di majelis pengajian. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi, dan adalah beliau itu
ya wahidan min kibari aimati Bukhara tadi yaqumu berdiri fi khilalid darsi di tengah-tengah pengajian ahyanan kadang-kadang wasa'alu anhu dan menanya mereka itu orang-orang tadi bertanya daripadanya itu ya nah daripada berdirinya guru tadi di tengah-tengah pengajian ditanya. Wa yaqulu berkata guru tadi, inna bna ustadzi yal'abu ma'asibyan, sesungguhnya anak guru saya main-main serta anak-anak fisik kati di jalan. Fa idza ra'aituhu, apabila aku melihat akan dia lewat di depan pintu aku mengajar tadi, aku mulahu, aku berdiri lahu bagi anak ustadzi tadi, anak guru. Takdiman karena mengagungkan li ustadzi bagi guru. Salah ada anak guru lewat tegak dia menghormati. Padahal ilmu yang diajarkannya itu hanya untuk mengetahui mana anjing yang gadis, mana anjing yang sudah janda. Cuma itu ilmunya, dia sampai menghormati anak gurunya. Padahal pelajarannya itu cuman ada pelajaran agama. Apalagi pelajarannya umpama matematik kan lebih lagi. Ini melajari anjing mana yang sudah belaki, mana yang belum belaki. Kalau yang belum belaki masih gadis, kalau dia berkencing kakinya diangkatnya sebelah. Nanti kalau anjing angkat kaki sebelah berarti gadis anjingnya dah. Kalau dia sudah kadeba angkatan lagi, dol sudah dah. Ya kan dua angkatan lagi. Kan ilmunya itu cuman menghormati dia dengan anak gurunya tak. Ada penjelasannya di dalamnya ada. Ada dulu ya Habib dari Surabaya itu yang ceritakan ya. Beliau duduk di muka pintu, tidak boleh oleh gurunya belajar 2 tahun. Tidak boleh. Diuji oleh gurunya tahan apa tidak. Sekali dia belajar, itu kitab hafal sampai menantang beliau. Siapa yang hendak tandingan gitu, beliau hafal kitab yang dipelajari itu sama sekali hafal. Dulu orang-orang tuanya, apa cerita dikit. Orang-orang tuanya ya dan kawan-kawannya mahina beliau tadi masuk pesantren, masuk pengajian. Kau kata mau belajar masuk pesantren, kau nanti pulang paling tukang pukul beduk. Sekali aku berdoa kata beliau, mudah-mudahan aku memukul hati manusia-manusia. Ngaji lah beliau, rajin kada keluar ngaji ya sampai hafal kitab. Sudah itu beliau pulang ya, saudara-saudara beliau sekolah umum, sebab kalau sekolah agama itu kada apa dapatnya. Sekali aku pulang suruh orang mau khutbah, sekali aku mau khutbah kan rupanya hebat khutbah. Bapak saya asalnya dari kada setuju, saya mundur langsung turun dari mimbar menggandeng apa presiden. Sekali banyak orang hendak mengambil minanto. Jadi yang penting alim dulu. Nanti banyak lah. Jangankan nanum, nang tuha aja. Banyak yang menanti. Ya. Nah, sudah itu memang betul. 2/3 dunia aku kelilingi kata beliau. Ya, ceramah di mana-mana di luar negeri ceramah. Ialah 2/3 dunia.
Berarti sepertiga cuman yang ada didatangi beliau. Aku pakaian apa itu loh, kata beliau putih-putih, orang Habib ya. Hafal Quran, hafal Quran. Di Singapura, di Singapura, Malaysia apa, Thailand, pokoknya 2/3 tadi lah. Itu yang kata beliau tadi memukul hati manusia. Ceramahnya kan banyak yang apa nih dapat barakah beliau. Beliau asal diundang ada mau sendirian. Pemobil berarti semobil nah ikut makan dengan beliau. Ya, nah Apri ikut aja dengan saya. Yang jelas dapat makan. Nah, dapat berkat juga. Nah, tadi kan dapat makan, dapat berkat tuh. Wah, boleh ke rumah. Jadi yang Allah alam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wasabbinal haqqi biman aqul wasabbinal haqqi biman aqul wasabbinal haqqi mataqid. Allahumma hafizna min itikabil isma dhahara min wa mabatan. Allahumma waffir hadana minal aqli wa firhadana minal yaqin wa waffir hadana minal iman. Allahumma arina minad dunya ma rabbul salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.